Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam pembahasan lanjutan tentang surga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratun yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'atu 'amin la yaqta'uha in syi'tum faqra'u wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di surga itu ada pohon, yasirur rakibu fi dhillaha, yang seorang pengendara kuda atau suatu kendaraan untuk dapat berkeliling, mengelilingi pohon tersebut sampai habis, itu membutuhkan waktu mi'ata amin, 100 tahun, la yaqta'uha, dan belum tentu habis dia memutari pohon tersebut. Jadi begitu besar pohon-pohon yang ada di dalam surga. Untuk mengelilinginya sampai habis 100 tahun belum tentu cukup waktu. Nah, ini pohon yang seperti ini merupakan pohon surga yang berada di taman-taman surga, dan setiap seorang ahli surga, sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang, setiap seorang ahli surga, penduduk surga, itu tinggal di satu istana yang dikelilingi oleh taman, dan di taman itu terdapat pohon-pohon yang seperti ini. Maka bisa kita bayangkan, satu pohonnya saja yang ada di taman itu 100 tahun dikelilingi belum habis bisa dikelilingi, apalagi luasnya taman, apalagi luasnya istana tersebut. Dan itu akan menjadi milik setiap orang penduduk surga. Begitu besar setiap ahli surga, dan dia tidak akan merasa kesepian. Allah telah siapkan keadaan, kondisi bagaimana kemudian dia merasa ramai di istana tersebut. Hal itu juga sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa dhillim mamdud wa ma'in maskub, wa dhillim mamdud, dan di surga itu ada tempat bernaung yang sangat besar sekali. Maksudnya pohon yang rindang itu tempat bertepi, bernaung yang sangat mamdud, sangat panjang, sangat besar sekali. Dimaksud ayat tersebut yaitu pohon-pohon yang ada di dalam surga. Wa ma'in maskub, dan air-air yang telah dituangkan, air-air yang telah disiapkan. Mungkin di Indonesia kita belum ada budaya seperti itu.
Kalau di Mesir, ya, sejauh pengalaman kami di Mesir, itu di jalan-jalan ada air minum, ya, kotak besar air minum. Di jalan-jalan ada air dingin, air es, air biasa. Itu di jalan-jalan, dan itu akan sangat dibutuhkan ketika musim panas, apalagi di puncak musim panas. Nah, begitulah kira-kira. Jadi air yang sudah disiapkan di mana-mana di surga, dan tentunya dengan kondisi air yang lebih sejuk, yang lebih nikmat, yang lebih indah. Nah, itu di surga. Wa ma'im maskub, dan air-air yang telah disiapkan. Jadi begitu kita keliling-keliling surga, itu semuanya telah disiapkan. Minuman, makanan, pohon-pohon yang rindang, yang kalau kita bernaung di situ, naungannya sangat besar sekali. Ya. Nah, di Indonesia belum, ya. Indonesia baru mulai dicoba seperti rak es ini. Tapi di luar masjid masih jarang, masih dalam masjid. Seharusnya itu bisa juga di luar masjid. Kalau sudah dibudayakan nggak akan kosong dia. Cuma kan kita khawatir ini kalau kita taruh di luar, paling sehari dia berisi, besoknya kosong. Tapi kalau udah dibudayakan nggak, nah, mungkin ya. Kalau sudah rame-rame nggak, di Mesir nggak, karena sudah banyak yang taruh seperti itu, jadi orang sudah biasa. Maksudnya nggak datang khusus bawa kantong plastik ambil semua, enggak, karena sudah dibiasakan. Nah, tapi begitulah kehidupan di surga itu. Kemudian dalam hadis yang lain masih tentang makna yang sama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna fil jannati syajaratun yasirur rakibul jawadul mudammaru as-sari'u mi'ata 'amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di surga itu ada pohon yang si pengendara kuda sangat tajam, sangat kencang. Kalau dia ingin mengelilingi pohon tersebut, tidak cukup waktu 100 tahun. Ya, kalau dia si pengendara kuda yang sangat kencang sekali, kuda yang paling kencang, dipakai untuk mengelilingi pohon itu, 100 tahun belum habis. Begitu besar pohon itu. Nah, ini gambaran tentang pohon di surga. Nah, tapi apakah kemudian tidak terlalu nampak kecil ahli surganya? Enggak. Ahli surga itu sangat besar tubuhnya, tingginya situ nadira'a, 60 hasta. 60 hasta itu ya sekitar 40 meter. Kita nanti tubuh kita itu tinggi 40 meter. Jadi enggak nampak kecil kali sama pohon itu. Demikian juga lebar bidang tubuh itu lebih lebar, jauh besar semuanya. Jadi kalau masuk surga, nikmatnya betul lebih terasa. Kalau masuk neraka, azabnya pun sangat terasa. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya'kulu ahlul jannati wa yashrabuna wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna wa la yabulun ta'amuhum dhalika jusha'un karihil misk yulhamuna at-tasbih wat takbir kama tulhamuna an-nafasa. Rasulullah yaqulu ahlul jannati washrabun, di surga itu ahli surga sehari-hari makan dan minum, kerjaannya makan dan minum, ya.
dan tidak setelah makan dan minum, wala yamtakhitun, tidak beringus, tidak beringus, wala yataghawatun, dan tidak ada buang air besar, tidak ada WC umum ya, wala yabulun, dan tidak buang air kecil, tidak ada kencing, pokoknya makan aja dan enggak ada pembuangan. Ta'amuhum dzalika jusha, makanan mereka itu roti jusha, jadi enggak ada nasi di surga. Enggak ada nasi ya, karena nasi itu bisa menyebabkan gula ya. Jadi enggak ada nasi, enggak ada, yang ada bentuk seperti roti jusha, roti yang kualitas tinggi. Jadi kalau ada yang pengen nasi bagaimana? Enggak, dia enggak akan teringat nasi. Begitu makan roti ini, inilah makanan ternikmat yang pernah dia rasakan. Jadi kalau ada yang mungkin berfikir apakah ada kopi di sana, di sana ada minuman yang membuat kita lupa pada kopi Ayah Gading ya. Minuman di sana lupa, kita enggak teringat kopi di sini, pisang goreng hangat pagi enggak teringat kita. Kalau begitu dapat makan roti di surga. Jusha karihil misk, wangi roti itu seperti wangi misk, sangat nikmat, lembut, wangi ya, sangat nikmat sekali. Yulhamunat tasbih, mereka ahli surga itu diilhamkan oleh Allah, di surga itu senantiasa bertasbih, wat takbir, kama tulhamunan nafas, dan itu keluar dari mulut mereka sebagaimana keluar nafas, sebagaimana mereka bernafas, bukan beban hukum, karena di surga itu enggak ada lagi beban hukum, enggak ada lagi perintah ibadah ini itu enggak ada. Jadi tasbih itu bukan beban hukum, bukan suatu beban hukum seperti kita salat dunia, bukan seperti kita disuruh berzikir, bukan, tapi memang itu keluar sendiri dari mulut ahli surga, diilhamkan oleh Allah, keluar sendiri tanpa ada beban. Mereka semua bertasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu cara bertasbih. Subhanallah boleh juga ya, subhanallah tok boleh juga, cuma bagusnya subhanallahi wa bihamdihi atau subhanallahil azim, itu tasbihnya para malaikat. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani ala mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di mulut, yang sangat berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Itu tasbihnya para malaikat dan tasbihnya seluruh alam. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang malas bertasbih cuman kita manusia dan jin. Udah malas, walaupun bertasbih singkat sekali, subhanallah tok aja. Subhanallah ya, tapi bolehlah ya, karena ada hadis yang lain, barang siapa yang setiap selesai salat fardu bertasbih salasan wa salasin 33 kali, bertahmid memuji Allah salasan wa salasin 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kemudian bertakbir salasan wa salasin 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, setiap selesai salat fardu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan seluruh dosa-dosanya, berguguran seluruh dosa-dosanya. Jadi boleh juga subhanallah saja, tapi ya kalau lebih bagus lagi subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahil azim. Jadi di surga itu tidak ada kotoran ya, tidak ada kotoran apapun, kotoran hidung, kotoran telinga,
apapun, enggak ada, bersih semua. Makan tanpa ada kotoran. Makan, minum tanpa ada kotoran. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna ar-rajula min ahli al-jannati la yastahi asy-syaraba min syarabil jannah fayaji'u al-ibriq fayaqa'u fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makanihi. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu qala inna ar-rajul, sesungguhnya seseorang daripada penghuni surga, ahli surga, la yastahi asy-syarab min syurbil jannah, apabila dia ingin minum daripada minuman surga, fayaji'ul ibriq, maka seketika datang ceret surga. Yang begitu rasa sedikit ingin minum, langsung datang minumannya di hadapannya. Enggak perlu kita teriak-teriak, enggak perlu kita panggil orang, enggak perlu kita ke dapur, ya. Begitu timbul rasa ingin minum, langsung datang minuman, fayaji'ul ibriq fayaqa'u fi yadihi, langsung berada di tangannya. Fayashrabu, maka kemudian dia minum. Summa ya'udu ila makani, setelah dia minum, langsung minuman itu kembali ke tempatnya. Jadi enggak perlu ke mana-mana. Di ahli surga itu tidak perlu capek mencari-cari makan atau mencari-cari minum. Wa an Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu qala, dan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa rajulun min ahli alkitab ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki ahlul kitab kepada Rasulullah SAW. Faqala, ia berkata, ya Abul Qasim, taz'umu anna ahlal jannata ya'kuluna wa yashrabun. Wahai Abul Qasim, wahai ayahnya si Qasim, tanya ahlul kitab kepada Nabi Muhammad, bukankah kamu mengatakan bahwa ahli surga itu di surga cuman makan dan minum tanpa harus ada kotoran? Qala, jawab Rasulullah, na'am, iya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna ahadahum, sesungguhnya setiap ahli surga itu, la yu'ta quwata mi'ati rajulin, diberikan kekuatan 100 orang. Setiap seorang ahli surga itu punya kekuatan 100 orang, fil akli, dalam hal makan, wasyurbi, dan dalam hal minum, wal jima'i, dan dalam hal jima'. Satu dia seperti kekuatan 100 orang. Jadi insyaAllah yang yang enggak bisa makan seafood di dunia, udah kena asam urat misalnya, ya, enggak bisa makan udang lagi, enggak bisa makan ada harus tahan-tahan udang, tahan-tahan seafood, ya, enggak bisa makan daging terlalu ini lagi, tahan ini, tahan makan itu. Nanti semuanya dikembalikan balik di surga, bahkan 100 kali lipat. Kalau hari ini makan udang, takut ya, paling makan dikit. Atau ada yang enggak berani naik hang terjek mat di udang. Takut begitu pulang ke rumah, siap kenduri makan udang, langsung bengkak kakinya karena asam urat dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang lain banyak yang pantang, enggak berani makan. Nanti di surga itu dikembalikan semuanya, bahkan semangat makannya 100 kali lipat. 100 orang pada selera makan 100 orang laki-laki pada satu orang, setiap ahli surga, dalam hal makan, minum, dan jima'. Balik semua nanti. Kalau sekarang kan karena faktor umur, kadang-kadang udah semangatnya udah kurang, ya. Nanti di surga semua balik kembali dengan kekuatan yang berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah.
fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah wa laysa fil jannati adha. Maka orang-orang yang ingin minum, makan dan minum, takunu lahul hajah, dia betul-betul selera makan. Jadi enggak selera makan di surga itu. Semua selera makan. Ya. Enggak ada yang makannya misalnya sedikit taruh, ya, sebanyak-banyak. Semua semangat makannya. Jadi enggak ada seperti orang pergi kenduri enggak berani makan nasi, cuma taruh daging satu, sayur dikit. Ya. Aman, insyaallah di surga itu aman. Enggak ada kolesterol, ya. Enggak ada kolesterol, darah tinggi, enggak ada. Semuanya aman. Qala takunu hajatu ahadihim rashhan yafidhu min juludihim karashhil misk fayadmuru batnuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, semangatnya makan ahli surga itu sampai-sampai mengeluarkan keringat. Seperti kita di dunia juga, kalau lagi semangat makan tibir uru, begitu semangatnya makan sampai tibir uru, keluar keringat. Ya. Dan tapi enggak bau seperti keringat di dunia, enggak mengganggu makanan, ya. Rashhan yafidhu min juludim karashhil misk, wangi keringat itu seperti wangi misk. Fayadmuru batnuh, setetes keringat itu keluar, itu tanda sudah kenyang. Ya. Itu di surga. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, inna tayral jannah ka'amthalil bukht, sesungguhnya burung di surga itu seperti perumpamaan punuk onta. Jadi burung-burung itu diantara penghias surga, burung-burung surga. Dan salah satu makanan istimewa di surga adalah burung-burung, daging burung. Karena daging burung itu kolesterolnya rendah, lemaknya enggak ada, dia rendah sekali. Maka itu kemudian menjadi salah satu makanan istimewa di surga. Ya. Bagaimana bunyi ayatnya itu? Walahmi tayrim mimma yashtahu, dan mereka makanannya itu walahmi tayrin, daging burung, mimma yashtahun, sebagaimana yang mereka inginkan nanti di surga. Kemudian setelah sebelum lahmi tayrin ada buah-buahan. Dan kemudian ada yang mengatakan bagusnya itu makan buah dulu baru makan daging. Enggak ada nasi di surga. Buah dulu baru daging, ya. Karena urutan makanan disebutkan dalam Al-Quran itu, makanan di surga samarat, buah-buah, kemudian daging. Jadi buah-buah dulu. Maka secara medis kan seperti itu juga. Bagusnya itu kalau makan berat ada pembukanya dulu, buah-buah, kemudian baru makan berat. Di surga juga demikian. Jadi di surga itu ada burung-burung yang bentuknya seperti punuk onta. Tar'a fi syajaratil jannah, mereka itu berterbangan di surga. Faqala Abu Bakar, bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, inna hadhihi la tayrun na'imah. Wahai Rasulullah, jadi ditanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, berarti ini burung betul-betul burung yang sangat nikmat nanti di surga. Faqala, jawab Rasulullah, akalatuha an'amu minna. Qalaha salasan wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha. Jadi kata Rasulullah, burung itu adalah makanan yang paling nikmat di surga. Ya.
Qala thalathan, Rasulullah mengatakan itu 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inni la arju, dan sungguhnya aku berharap bahwa engkau wahai Abu Bakar termasuk orang-orang yang memakan daging burung tersebut. Ya bisa dites-tes lah makan burung di dunia dulu Jadi daging ternikmat di surga itu daging burung itu, bukan daging kambing ya. Udah lewat. Kemudian itu tentang makanan. Dah lari ini. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sabda, man yadkhulul jannata yatana'amu wa la yai'asu wa la tabli thiyabuhu wa la yafna shababuhu fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Barang siapa yang masuk surga yatana'amu, maka pasti hidupnya akan nikmat. Pasti hidupnya yatana'amu, nikmat setiap saat. Wala yai'asu, tidak akan pernah ada rasa bosan. Tidak akan pernah ada rasa bosan. Di dunia ini walaupun kita hidup nikmat, bosan pasti ada. Sekaya apapun orang, kekayaannya sangat banyak sekali, nikmat sekali hidupnya, istri 4, kaya sekali, semua yang diinginkan mudah dia dapatkan, tapi tetap dia akan berada pada posisi bosan. Itu hakikat kehidupan dunia ya, ada bosan. Nah, jadi nikmat di dunia itu ada bosannya. Di surga tidak akan ada bosan. Jadi enggak akan ada rasa kebingungan, ni sore ini mau kemana, ni enggak tahu kemana, ni tertahu, itu enggak ada di surga ya. Jadi selalu nikmat full ya, sepanjang selama-lamanya. Wala tabli thiyabuhu, dan tidak akan pernah rusak pakaiannya. Enggak ada rusak pakaian. Nah, jadi ada kemungkinan pakaiannya enggak ganti-ganti. Enggak perlu diganti karena memang tidak rusak. Dan tidak ada kalang-kalang baju, ada apa namanya, daki-daki, enggak ada ya. Jadi la tabli thiyabuhu, pakaiannya tidak rusak ya. Wala yafna syababuhu, dan umur mudanya tidak akan pernah bertambah. Di umur ahli surga itu 30 tahun atau 32, 33. Itu umur ahli surga. Jadi semua ahli surga nanti itu umurnya. Walaupun bapak-bapak sekarang sudah 60 tahun ya, menuju 70 tahun, begitu masuk surga semuanya balik ke umur 33 tahun semuanya. Umur 33 tahun. Jadi bagaimana nanti dengan anak-anak nanti? Ya sama berarti. Umur tetap sama, tapi tetap status kemuliaan, penghormatan, itu bahkan akan lebih indah di surga daripada di sini. Nggak ada bantahan, nggak ada kata-kata yang menyakitkan, baik dari seorang ayah kepada anak maupun seorang anak kepada ayah, akan lebih indah. Namun umurnya semua sama, 33 tahun. Maka ada hadis, seorang nenek tua datang ke Rasulullah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang seumuranku masih ada kesempatan untuk masuk surga? Nenek tua itu telat Islamnya.
Kemudian dia Islam, bertaubat kepada Allah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah orang seumuranku masih ada kesempatan masuk surga?" Artinya kalau aku beramal di umur sisa yang sangat singkat ini, apakah masih mungkin masuk surga? Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang tua, kata Rasulullah. Nenek-nenek yang masuk surga, kata Rasulullah. Nenek-nenek yang masuk surga, kata Rasulullah. Maka terkejut nenek itu. Nenek-nenek yang masuk surga. Kata Rasulullah, siapapun yang masuk surga nanti, semua umurnya salasah wa salasun, 33 tahun. Ya. Jadi kalau bisa dilihat foto-foto dulu umur 33 tahun. Begitulah kira-kira gambaran nanti waktu masuk masuk surga. Jadi betul-betul semangat tinggi, ya. Makanya ketika disuruh minta surga itu jangan minta dengan semangat umur 60 tahun surga itu. Mintalah surga dengan semangat umur 30 tahun. Tapi kalau minta surga dengan semangat umur 60 tahun, 70 tahun kan, ya Allah, kalau bisa pinggir-pinggir surga aja lah ya Allah. Itu kan semangat umur 60 tahun. Semangat umur 70 tahun kan begitu mintanya. Karena udah bijak, walaupun enggak indah-indah kali, ya janganlah ini kali lah, ya. Tapi enggak minta surga itu harus dengan semangat umur 30 tahun. Maka kata Rasulullah, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la." Apabila kalian meminta surga, meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Itu kan gaya jiwa muda itu. Jiwa muda itu pengen lakukan sesuatu langsung yang tinggi, yang besar walaupun enggak mampu. Jadi minta surga itu minta dengan jiwa muda. Jangan minta surga itu dengan jiwa tua. Kalau jiwa tua kan mintanya udah inilah, kalau makanan yang penting ada nasi dikit dah cukup kan begitu. Nah, ya. Kemudian mana tadi? Jadi wala tabli siyabuhu, tidak akan rusak pakaiannya, wala yafna syababuhu, tidak akan berkurang umurnya, ya, abadi kekal selama-lamanya pada umur 33 tahun. Jadi insyaallah enggak perlu khawatir dengan uban, ya, dengan rambut putih, enggak perlu khawatir, enggak akan ada. Jadi semuanya kekal abadi pada umur stagnan, pada umur 33 tahun, enggak bertambah, enggak berkurang, selama-lamanya. Kemudian fil jannati ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, di sana pada umur tersebut kita diberikan nikmat ma la 'ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Berarti semua nikmat surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan dalam hadis, itu semua adalah majaz, ya, itu semua adalah majaz, sekedar gambaran. Tapi hakikatnya di surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati. Jadi apa yang kita bayangkan sekarang tentang surga itu berdasarkan keterangan ayat dan hadis, hakikatnya jauh lebih dahsyat. Pokoknya begitu kita masuk surga nanti, semuanya dalam kondisi tercengang, dalam kondisi terkejut, tidak pernah membayangkannya,
tidak pernah membayangkan akan seindah itu. Maka dalam hadis sebelumnya di awal tentang surga itu, penghuni surga paling akhir, penghuni surga paling akhir, makna penghuni surga paling akhir berarti dia orang paling terakhir selamat dari neraka. Udah gosong dalam neraka, udah hangus dalam neraka berjuta-juta tahun, terakhir dia diselamatkan, penghuni terakhir masuk surga, dibangkitkan, diangkat dari neraka, kemudian dimandikan dalam telaga Rasulullah, kemudian segar kembali, berseri kembali. Ketika dimasukkan dalam surga, surga paling rendah, baru sampai di pintu dia berucap subhanallah, ya. Dia berucap, ya Allah, tidak ada manusia yang engkau berikan nikmat melebihi dahsyatnya nikmat yang engkau berikan kepada aku. Itu surga paling rendah, dan dia sudah merasakan azab neraka bertahun-tahun. Begitu nampak surga, langsung dia berucap bahwa ya Allah, tercengang dia, ya Allah, tidak ada manusia satupun yang engkau berikan nikmat sedahsyat nikmat yang engkau berikan kepadaku hari ini, ya Allah. Padahal orang lain sudah menikmati surga berjuta-juta tahun lebih dulu. Nah, misal seperti itulah kira-kira. Nah, jadi betul-betul mencengangkan surga itu, betul-betul mengejutkan, betul-betul surprise dari Allah, hadiah dari Allah. Jadi jangan kita bayangkan surga itu biasa, tidak biasa, dahsyat sekali. Sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan, ketika malaikat Jibril disuruh oleh Allah melihat surga, ya, setelah diciptakan surga, neraka, dipanggil Jibril, Jibril, coba lihat neraka, coba lihat surga. Begitu Jibril sampai ke surga, pintu surga dibuka, Jibril melihat, kata Jibril, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ini surga sepertinya terlalu indah, enggak akan ada manusia yang bisa masuk ke sini, enggak memenuhi syarat. Kenapa? Terlalu indah, terlalu indah sekali surga itu Allah buat. Sampai-sampai Jibril khawatir, ini kalau seindah ini enggak ada yang layak dapat ini, terlalu indah sekali. Jadi indah sekali, tidak pernah terbayang dalam benak kita. Demikian juga neraka. Ketika Jibril melihat neraka, dibukakan pintu neraka, Jibril, coba kamu lihat neraka, baru saja siap aku buat neraka. Kata Jibril, subhanallah, subhanak, maksudnya engkau ya Allah, sepertinya akan banyak manusia yang berada di sini ya Allah. Di Jibril itu ketika membayangkan kondisi kita manusia ini, seolah-olah kita lebih layaknya di mana? Tidak layak di surga. Maka kita di sini ya jangan terlalu pede, ya. Seperti pernah kita sampaikan, jangan terlalu pede. Terus menundukkan diri di hadapan Allah, jangan sombong dengan makhluk Allah. Terus meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan segala kelemahan, kekurangan kita, kebodohan kita, terus Allah berikan taufik, dan Allah berikan kita Allah masukkan kita ke dalam surganya. Pokoknya jangan sombong kepada makhluk Allah, jangan lawan syariat Allah, jangan sombong kepada makhluk Allah. Karena yang paling berat untuk bisa lolos ke surga itu orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr. Akan susah dapat surga orang yang dalam hatinya ada sedikit sebiji dzarrah kesombongan. Maka teruslah merasa diri paling bodoh, teruslah merasa diri paling jahat. Artinya butuh kepada ilmu, terus butuh kepada beribadah, teruslah merasa diri paling hina,
paling kurang, paling banyak dosa. Mudah-mudahan dengan demikian kita terus semangat beribadah dan Allah berikan kita dengan karunia-Nya, Allah masukkan kita surganya. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.